menurut Ustadz untuk sahur maupun buka puasa yang dicontohkan sama Rasulullah, sunnah-sunnahnya kayak gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Awan di channel Bos Awan Official dengan program Ngopi Bos, ngobrol pintar bareng orang sukses, sukses dunia dan akhirat. Amin, amin. Ya, alhamdulillah kita akan ngobrol santai bersama Ustadz Syukur. Ustadz Syukur salah satu ustadz yang memang tidak asing lagi di kancah dunia penceramah di wilayah Depok. Nah, kali ini teman-teman kita coba bahas dengan tema yang memang masih berkaitan di bulan Ramadan, yaitu sahur dan buka puasa. Jadinya kita sapa dulu guru kita, yaitu Ustadz Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kabarnya gimana, Ustadz? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Ya, Ustadz. Jadi gini, Ustadz. Ini salah satu banyak pertanyaan juga dari teman-teman, dari sahabat-sahabat semua. Sahur maupun buka puasa yang dicontohkan sama Rasulullah, sunnah-sunnahnya kayak gimana, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Para pemirsa dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di bulan suci Ramadan. Tidak terasa memang cobaan banyak di bulan suci Ramadan ini, tantangannya banyak karena memang kondisi negara kita dan seluruh dunia pun memang masih berputar masalah Covid gitu. Jadi setiap ibadah pun masih ada di beberapa daerah yang masih dibatasi masalah ibadah, ya, terutama taraweh, ya. Ada beberapa wilayah yang memang masih kapasitas 100% hanya 50%. Ya, mudah-mudahan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini Allah angkat penyakit, ya, Allah hilangkan penyakit Covid, mudah-mudahan, amin, ya, dari muka bumi ini. Saya kira itu. Dan masalah bulan suci Ramadan memang ada kebiasaan kita, yaitu ketika kita berbuka dan sahur. Ini dua ini salah satu memang yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, ya. Bukan hanya itu saja, bukan hanya berbuka puasa, sahur yang disunahkan oleh Rasulullah. Banyak yang disunahkan oleh Rasulullah. Tapi yang kita bahas kali ini adalah masalah makan sahur dulu. Ya, siap. Makan sahur dulu. Awalan. Sebelum kita buka, sahur dulu. Sahur dulu. Jangan ujuk-ujuk sahur, jangan ujuk-ujuk buka baru sahur, terbalik. Iya. Jadi yang kita inginkan itu bagaimana sih sahur menurut Rasulullah SAW. Iya, nah, jadi yang memang kita ketahui bahwa Rasulullah SAW ketika dia sahur itu, ya, dia nggak banyak-banyak gitu, nggak kayak kita itu sahur itu makan sebanyak-banyaknya, minum sebanyak-banyaknya. Jadi besok biar siang kita puasa nggak lapar, nggak haus. Padahal bukan itu yang diajarkan Rasulullah. Tapi Rasulullah mengajarkan kepada kita ketika kita makan sahur itu, ya, kata Rasulullah, sahurlah engkau, maka ada keberkahan di dalam sahur itu.
Makanya ajarin anak-anak kita, bangunkan anak-anak kita, jangan sampai anak-anak kita ini nggak sahur. Karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Orang-orang kita kan keberkahan itu bahasanya nganggapnya wah, iya masalah materi. Padahal keberkahan itu sehat itu berkah. Ya, makanya kenapa Rasul mengajarkan kepada kita ketika sahur itu jangan banyak-banyak. Ya, Rasulullah itu makan terbatas. Dalam sejarah Rasulullah makan hanya beberapa ini aja. Kadang Rasulullah makan sahur itu dengan kurma, ya, dengan air putih gitu loh. Hanya itu pun cukup Rasulullah makan sahur gitu. Tidak hal lainnya dengan kita kan. Kalau kita semuanya kita siapin di meja makan. Ada ini, ada ini, ada ini gitu. Maka Rasul mengajarkan jangan banyak-banyak kita sahur, karena memang perut kita itu nampung hanya sepertiga loh. Gitu persawan. Ya, di dalam diri kita itu ada sepertiga untuk makanan. Ya, sepertiga nasi apa. Nah, sepertiga lagi untuk apa? Untuk air. Nah, sepertiga lagi bernapas, udara. Makanya kalau kita mengikuti anjuran Rasulullah, insyaallah kita hidup sehat. Dan di dalam sahur pun Rasulullah itu nggak terlalu banyak makan, ya makan hanya sekedar. Dan yang ia makan pun dalam sejarah disebutkan kurma termasuk yang sering dia makan. Lalu dengan air putih itu pun udah cukup gitu. Dan Rasulullah kebiasaan beliau itu mengakhirkan sahur. Mengakhirkan. Jadi kalau istilah bahasanya mengakhirkan sahur itu, ya Rasulullah itu antara sahur dengan subuh itu, masuk waktu subuh itu diperkirain itu sekitar seseorang membaca 50 ayat Al-Quran gitu. Jadi pada waktu itulah Rasulullah makan sahur gitu. Jadi diakhirkan. Kalau kita kan lain, kadang-kadang kita baru jam 3 udah sahur, kadang-kadang kita jam 3 kan karena sahur akhirnya kita ngantuk kan, subuh kesiangan, lewat. Nah, makanya yang mesti kita pegang yaitu ajaran dari Rasulullah SAW, ya akhirin sahur, ya mau menjelang subuh. Jadi ketika kita selesai makan sahur sudah masuk waktu subuh. Gitu. Kalau kita biasanya pada umumnya ya teman-teman ya, bangun tuh kalau misalnya awal-awal Ramadan gitu kan, rajin, semangat tuh, jam 3 udah bangun. Mau ngapain? Mau nyiapin ya, masak ikan, masak telur, masak ayam, menunya semua dimasak ya. Dan akhirnya ya pada umumnya habis makan nonton TV, merem, tiduran. Subuhnya yang wajib tinggalan lewat. Nah, ini teman-teman, trik dan triksnya itu tadi sudah dicontohin apa yang disampaikan Ustadz, bahwa sahur itu di akhir waktu menjelang subuh diakhirkan. Nah, itu solusinya ya teman-teman ya. Gitu. Kalau sahur kalau berbuka, Rasul mengajarkan untuk buru-buru segera kita buka. Kalau buka puasa kita bisa buru-buru, jangan ntar dulu, mentang-mentang kuat kan, ntar aja gua lewat dulu dah, ya biarin dah. Nggak bisa. Rasul mengajarkan buru-buru, kita bersegera untuk berbuka. Gitu, bersegera untuk berbuka. Ya kita paling tidak Rasul mengajarkan biasanya air putih, dan Rasul mengajarkan yang manis-manis, disuruh makan yang manis-manis. Ya, Rasulullah biasanya kurma, ya 3 buah itu Rasulullah sudah selesai berbuka gitu loh. Kalau kita lain, ya kan, kalau kita di meja ada lontong, ada gorengan, ada es, semuanya ada nih di meja. Kita bingung mana yang mau kita makan dulu gitu loh. Akhirnya ujung-ujungnya semua kita makan. Sholat maghrib capek, iya, nanti masuk tarawih juga capek, lelah kita kan gitu. Makanya yang terpenting buat kita, ketika kita berbuka, segera kita berbuka, ya, segera kita berbuka dan makan seperlunya saja. Saya kira itu masalah.
Ya, jadi teman-teman di rumah, alhamdulillah ketika buka puasa kita harus disegerakan gitu. Iya. Jangan sampai buka puasa kita di akhir. Iya, kita entar-entarin dulu. Entar-entar, Puasanya. ujung-ujungnya ntar isya Iya. gitu. Nah, terus pada saat berbuka puasa tadi yang Ustaz sampaikan, ya pakai yang minuman atau makanan yang manis. Contohnya kurma, ya 3, terus habis makan batalin. Nah, sholat langsung sholat Kalau gitu. kita mau makan ya paling nanti lah. Nanti habis sholat Taraweh. taraweh, Itu kalau yang kuat. Gitu. Jadi teman-teman, kita harus menjaga kesehatan juga. Pola makan kita dengan tadi awal di sahur. Nah, pas buka puasa juga jangan nafsu mata. Iya, semua dimakan. Dilahap. Itu malahan kaget dalam tubuh kita ya. Ustaz, ya. Doa yang pada umumnya dibaca pada saat buka puasa itu doanya kayak gimana, Ustaz? Paham? Betul, umumnya yang dibaca Rasulullah singkat ya. Rasulullah membaca Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, saya kira itu singkat gitu. Karena memang waktu-waktu mustajab, kalau kita bicara lagi waktu mustajab, ya mungkin nanti di lain waktu kita bicara masalah mustajab sebelum kita berbuka, waktu-waktu sebelum berbuka, dan ada waktu lagi sebelum kita sahur. Itu ada waktu mustajab bersama. Kira nanti kita bisa bahas lagi. Gitu. Masya Allah teman-teman, karena udah di penghujung kita belajar dengan Ustadz. Nah, teman-teman, mudah-mudahan pembelajaran ini dengan program Ngopi Bos ini banyak faedahnya, banyak manfaatnya, dan tolong teman-teman kalau memang ada pertanyaan silakan komen, dan tolong dibantu agar channel Bos Aun Official ini terus berkembang dengan dukungan dari teman-teman, dengan subscribe, share, dan komen, dan jangan lupa like. Terima kasih kepada teman-teman semuanya, dan terima kasih kepada Ustadz Syukur yang sudah memberikan ilmu buat kita semua. Sekian dari saya sebagai pembawa acara. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.